Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Hari ini ketepatan dengan hari Pahlawan. dengan kondisi kita yang sehat walafiat semuanya. Semuanya sehat ya? Ya masuk mudah-mudahan sehat, dilancarkan kirimannya. Semangat sekali. Nah, di hari ini kita akan mempelajari tentang menghitung denyut nadi. Dengan materi yang sebelumnya kita mempelajari tentang pengukur suhu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau bantu saya untuk memimpin doa? Ayo. Siapa? Tolib? Ayo. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi wa aftah alaina bi barakatil ilmi wa ahsin akhlaqna bil ilmi wa sahhil lana wa fadli wa ansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sebelum saya lanjutkan ke materi pengukuran berat atau menghitung denyut nadi, saya absen terlebih dahulu ya. Saya absen. Biasanya banyak nggak masuk sakit ya. Anissa Eki, Alfa, Dinda, Elva, Talib, Deris, Inaya, Irda, Laia Tridaya, Lulu, Naila, Riviano Tami, Rizky, Salma, Sherly, sakit, Titin, sakit, Ulfi, hadir, Wanda, sakit, Jara, hadir. Banyak yang sakit ya? Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit bisa segera sehat dan bisa mengikuti pembelajaran seperti sebelumnya. Al-Fatihah, maksudnya Al-Fatihah. Ya, di hari ini kita masuk ke materi menghitung denyut nadi. Materi sebelumnya mengukur suhu. Mengukur suhu tempatnya di mana saja? Oral, visual, rektal, sama telinga. Di empat menggunakan termometer apa saja? Rektal, oral, menggunakan yang digital, terus raksa, terus termogan. Itu ya. Ternyata kalian masuklah. Ya. Hari ini kita persepsi dulu. Yang persepsi, ada yang tahu denyut nadi itu apa? Nah itu denyut nadi itu apa, tujuannya untuk apa? Ayo, yang tahu? Lokasinya di mana saja? Teal. Itu ya. Itu soal persepsi. Kalian sudah sedikit punya gambaran. Masa yang selanjutnya tujuan dari pembelajaran. Siswa atau kalian mampu menjelaskan definisi penghitungan denyut nadi, tujuan akhirnya. Kalian atau siswa mampu menjelaskan tujuan penghitungan denyut nadi, serta didik mampu menganalisis frekuensi, menganalisis lokasi penghitungan denyut nadi, menganalisis pola dan irama denyut nadi, menganalisis faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Itu ya.
tujuan menghitung denyut nadi mulai dari mengetahui hasil dari detak, irama, dan kekuatan jantung. Itu ya. Lupa. Belakang lutut. Pop, ideal. Terus belakang mata kaki. Dursalis. Pedis ya. Ya guys. Tentang itu semuanya. Oh iya. Menghitung nadi banyak tempatnya. Jadi tidak harus di radiali saja ya. Banyak. Nah ini. Nanti hari ini kita akan mempelajari tentang definisi, tujuan, lokasi, pola, dan faktor. Nah, ini tujuan. Oh, saya besarkan. Ya, itu. Nah, tujuan dari pembelajaran yaitu mengetahui definisi peserta didik mampu menjelaskan tujuan. Kalian mampu menganalisis frekuensi denyut nadi, kalian mampu menganalisis lokasi posisi denyut nadi, kalian mampu menganalisis pola dan irama denyut nadi, kalian mampu menganalisis faktor yang mengaruhi denyut nadi. Itu tujuan dari penghitungan denyut nadi sehari-hari, yaitu mengetahui hasil detak, irama, dan kekuatan jantung. Karena nadi itu berlanjutan dengan jantung ya, ada bersinambungnya dengan jantung ya. Nah, terus menjaga denyut nadi tetap normal, mengubah pola hidup sehat menjadi sehat. Ini tahapan pembelajaran, nanti akan saya berikan materi, terus saya akan berikan masalah. Pak, saya nggak suka masalah ya, nanti masalah untuk pembelajaran kalian. Terus diskusi, presentasi, ya. Setelah itu terakhir evaluasinya gampang saja nanti. Yang penting kalian sudah memahami materinya. Ya. Seperti biasanya kita sebelum masuk ke materi, kita nyanyikan yel-yel SMK ya. Ya. Kita pandu, saya pandu ya. Oke. SMK Bisa. Oh, gini loh. Biar kita tambah semangat ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Saya SMK. Saya luar biasa. Tepuk tangan. Bagus. Ini. Mohon maaf saya sedikit batuk sejak kemarin. Ini materi, kita masuk kepada materi dari menghitung denyut nadi. Tujuan dari menghitung denyut nadi yaitu ya, bisa mengetahui kekuatan jantung, terus irama jantung, terus kekuatan jantung. Ya, itu. Terus yang selanjutnya frekuensi denyut nadi. Frekuensi denyut nadi normal. Nah, di sini frekuensi denyut nadi normal yaitu, nah di situ ada bayi baru lahir. Nah, nadinya 100 sampai 160. Bayi 0 sampai 5 bulan
Denyutnya 90 sampai 150. Terus bayi 6 sampai 12 bulan denyutnya 150. Ternyata tinggi-tinggi ya. Itu normal, bukan tinggi, normal. Gitu ya. Normal berdasarkan umur. Nah, jadi mulai bayi baru lahir sampai 15 tahun ke atas, di atas 15 tahun itu 60 sampai 100. Nah, kalau kalian berapa berarti? 60 sampai 100. Karena umur kalian 17. Wis. Ada yang udah 16, 14 ada. Oh. Ya. Ya seperti itu. Denyut jantung. Nah, ini perlu diketahui detak jantung yang lebih rendah dari 60 per menit tidak selalu berarti abnormal. Nah, bukan berarti itu abnormal kalau di bawah dari 60 kali per menit. Itu ya. Nah, jika kamu seorang atlet atau seorang yang melakukan aktivitas fisik sedangkan tidak berat, detak jantung mungkin antara 40 sampai 60 per menit. Karena atlet, karena apa ya? Aktivitas tinggi. Jadi tidak harus disamaratakan, dibedakan. Ada yang atlet kan banyak ya, ada atlet renang, yes, banyak lah. Atlet angkat beban. Nah, ini lokasi penghitungan denyut nadi. Nah, menurut Norse 2012 letak perabaan denyut nadi yang sering dilakukan yaitu arteri radialis terletak di sepanjang tulang radialis. Sebelah mana? Pergelangan tangan. Di sebelah sini ya. Lurus dari ibu jari. Lurus dari ibu jari. Nah, yang kedua arteri brachialis terletak di dalam otot bisep dari lengan atau medial derivat siku atau fossa. Sebelah mana? Bisa diikuti. Nah, lurus kan? Lipatan siku atau jari kelingking, itu ya, lurusnya jari kelingking di bagian bawah. Itu namanya fossa bukti. Nah, ini yang selanjutnya itu ada macam-macam denyut nadi. Nah, ada macam-macam denyut nadi. Ada yang mau bantu menjelaskan macam-macam denyut nadi? Ayo, macam-macam denyut nadi. Ayo, coba balik. Ayo, kaget tau? Oh, iya. Jadi tiga macam. Yang pertama denyut nadi basal, yaitu denyut nadi pada saat bangun tidur sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada istirahat atau sedang santai tanpa melakukan pekerjaan dalam kondisi rileks tanpa emosi. Yang ketiga denyut nadi latihan, yaitu denyut nadi ketika sedang melakukan aktivitas kerja atau latihan. Ya, itu. Jadi ada 3 denyut nadi, yaitu denyut nadi basal, denyut nadi istirahat, dan denyut nadi latihan. Terus selanjutnya faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi itu ada banyak nih. Mulai usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, aktivitas fisik, dan rokok dan kafein. Nah, ini hanya jadi ini harus kita jaga, bukan kita hindari. Kalau usia masa mau kita hindari, kan nggak bisa. Kita jaga. Ini kalau masih muda mungkin denyut nadinya masih normal, tapi kalau sudah lansia mungkin nanti bisa sedikit menurun, melemah, menurun. Nah, itu. Terus jenis kelamin, nah di sini denyut nadi pada wanita lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki. Pada laki-laki dengan
Kerja 50% maksimal rata-rata tenaga kerja mencapai 128 unit per menit. Pada wanita 138 unit per menit. Itu menurut Porter dan Perry dan Porter. Nah di situ itu denyut nadi. Porter dan Perry itu siapa? Ya pengarang buku Panutane Perawat Indonesia gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Ya ada. Pak, tadi Pak. Ya. Berarti itu tadi di atas normal Pak. Kan katanya kalau aku sebagai maksimal rata-rata mencapai 128. Berarti itu tidak apa-apa. Ya. Ada yang mau bantu menjawab? Ada yang mau bantu menjawab? Ayo. Gimana? Berarti itu nggak normal Pak. Karena di atas 100. 128 laki-laki. Perempuan 138. Ya. Berarti nggak normal. Sedangkan normalnya tadi kan 60 sampai 100. Ya. Normal enggak? Ayo, siapa yang mau bantu? Iya. Karena dia di saat kerja. Gitu, di saat kerja. Yang dihitung 60 sampai 100 itu dia di saat ya santai lah. Kok gak diem menung? Santai. Jadi dia di saat santai atau diem lah. Di saat relax seperti itu. Kalau yang 128 itu kan dia di saat bekerja. Menghitungnya kita di saat santai atau relax. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan normal ya bisa saja. Karena di saat bekerja. Coba kalian habis olahraga, poli, kalian tes, pasti di atas ya. Ini cepat. Normal. Kalian pusing? Kan enggak dong? Enggak pusing. Bisa dikatakan normal karena dia dalam keadaan aktivitas. Dan kan? Tadi paham ya? Ini SOP-nya. SOP-nya sama seperti yang sudah saya berikan. SOP-nya dan penggambaran LKPD. Gitu ya. Ada yang nanya lagi? Oh. Iya sama. Nah, kenapa? Kok 40 sampai 60 terkadang? Gini logikanya. Atlet itu kan kegiatannya forsir tubuh hanya. Otomatis pembuluh darahnya menjadi besar-besar. Nah, ketika dia pembuluh darah kan tetap besar. Sedangkan pompa jantung itu kan biasa. Jadi dia kelihatan lembek, lemah. Karena bahasa simpelnya, contoh simpelnya gini. Selang yang maunya kecil itu dipaksa menjadi besar, ya kan? Karena beban yang lebih. Nah setelah itu karena kondisi biasa, dia itu pompanya kecil, biasa, karena nggak ada beban. Jadi sedikit kolaps, ya kan? Sedikit mengecil. Masa mengecil itu frekuensinya tetap besar, tapi dia alirannya kecil. Jadi mungkin dia sedikit lemah. Beda dengan pipa yang kecil didorong dengan kekuatan yang besar, dia akan cepat. Nah, itu ya. Kanglasan seperti itu. Ya, paham ya? Paham ya? Tanyakan lagi.
Ayo, ini SOP-nya. Terus lanjut. Yang selanjutnya ini diperhatikan gambarnya. Nah, gambarnya. Saya akan memberikan video atau masalah pertama. Ini. Pertolongan pertama pada orang pingsan. Ini. Nah, ini. Dari film tadi nih, cover. Ayo perhatikan. Jadi posisi apa? Posisi wangian. SOP-nya. Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang prosedur menghitung nadi secara palpasi. Peralatan yang dibutuhkan untuk menghitung denyut nadi secara palpasi adalah satu, jam tangan yang memiliki jarum detik, pena atau pensil, dan buku catatan atau kertas catatan. Prosedur dalam menghitung nadi secara palpasi yang pertama adalah memberitahukan dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada klien. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Wadi. Hari ini saya akan menghitung nadi Bapak. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah nadi Bapak selama 1 menit. Prosedur yang kedua adalah mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, selanjutnya untuk prosedur yang ketiga adalah mengatur posisi klien. Untuk posisi berbaring, letakkan tangan klien memanjang dengan sejajar tubuh.
Selanjutnya, jika klien dalam posisi duduk, letak siku klien 90 derajat, telapak tangan mengarah ke bawah. Selanjutnya, untuk prosedur yang keempat adalah meletakkan 3 jari perawat yang dominan, yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan atau arteri radialis. Selanjutnya, untuk prosedur kelima, yaitu menghitung denyut nadi selama 60 detik dengan melihat penunjuk waktu. Enam adalah mengkaji irama, frekuensi, amplitudo, dan elastis dinding pembuluh darah arteri. Selanjutnya, untuk prosedur yang ketujuh adalah mencatat hasil pemeriksaan dalam status pasien. Untuk prosedur yang kedelapan adalah komunikasikan kepada klien bahwa tindakan telah selesai. Terima kasih Pak, saya telah melakukan penghitungan nadi Bapak selama 1 menit. Selanjutnya, untuk prosedur yang terakhir, yang ke-9 adalah mencuci tangan. Demikianlah prosedur menghitung nadi secara palpasi. Marilah kita melakukannya sesuai prosedur agar pelayanan kita berkualitas. Terima kasih. Ya, ini Permata Institut 2014. Selamat datang di Permata Cibubur 10 tahun. Itu ya, paham? Sesuai SOP-nya sekalian. Ya, ya. Ini untuk salam. Ya. Ini bisa dua sama satu aja. Saya mana? ya, Sen. Sudah ya. Kita kembali lagi. Saya ada Bapak itu absen ya. Ini kembali lagi ke materinya, yaitu permasalahan. Selain yang ada di video tadi, orang yang pingsan, nah di sini ada ini apa itu? Itu menangani permasalahan lagi, gitu ya. Kalian perhatikan permasalahan ini, kalian amati, kalian cermati. Nanti setelah ini kalian membentuk kelompok sesuai yang sudah ditentukan kemarin. Kalian diskusikan. Nanti setelah diskusi presentasi satu persatu. Gitu ya. Ya. Saya beri waktu 10 menit.
boleh melingkar sesuai kelompoknya sekalian. Untuk tambahan literatur kalian boleh pinjam buku yang ada di lab. Jangan lupa sekaligus nanti prakteknya ya. Nah, sesuai video tadi. Ini sudah selesai. Nah, ini yang artinya ini seperti ini. Enggak. Iya kan kemarin. Apa itu? Iya.
Terus refleksinya nanti. Iya. Sudah. 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 Nih. Oh masih. Oke. Ini nanti siapa yang praktek? Yang presentasi. Oke, yang praktek. Oh, siap. Ini. Yang presentasi. Dia yang maju dia. Oke. Dia presentasi. Jam. Iya, dia cuci tangan 6 langkah ya. Ini apa kok? Pak ngomong aja Pak. Gimana? Ngomong aja. Rumah. Oh ya sih, tunggu. Ngomong satunya lagi sih. Ya, jadi sekalian kan. Nanti boleh contoh presentasi ini boleh jadi satu orang presentasi dalam praktek nggak? Tapi minggu depan kita menggunakan pendekatan dengan storytelling. Storytelling itu gimana? Menceritakan materi sesuai sesuai dengan pemikiran kalian sendiri. Storytelling. Jadi definisi potong kuku lah menurut Barangan itu ya kuku ujung-ujung kuku dipotong. Nah, menurut yang lain berbeda. Yang penting tujuannya kan sama. Storytelling seperti itu. Jadi satu-satu besok minggu depan. Materinya minggu depan tentang tekanan darah sudah, suhu sudah, nanti sudah, berarti per nah sudah. Nanti yang presentasi ke depan sini ya. Ke depan sini boleh berdiri, boleh duduk. Yang penting teman-temannya tahu gitu ya. Ayo. Dimulai dari ngomong mana dulu, ayo. Oh ya wes, ayo. Sekarang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang permasalahan Nyonya Painten, yaitu tidak normal karena salah satunya adalah faktor usia, jenis kelamin dan juga aktivitas fisik yang berupa Nyonya Painten yaitu seorang perokok aktif dan pengonsumsi jamu toko. Definisinya yaitu denyut jantung yang diantarkan lewat arteri dan dirasakan lewat arteri. Tujuannya untuk mengetahui jumlah denyut nadi, frekuensi, irama, dan amplitudo. Penggolongannya biasanya yang sering digunakan yaitu arteri radialis. Alat-alatnya berupa jam tangan, buku catatan, dan pena. Ya. Ada yang ditanyakan? Tanyakan? Kenapa tidak normal? Nadinya tidak normal. Kenapa? Karena normalnya berapa? 100
Ayo, ada yang mau bantu jawab normal tadi. 100 sampai 100. Karena naturalisasi yang punya non apa itu 100. Iya, 100. Gimana? Sudah? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prakteknya ya. Oke, langsung. Pertama perkenalan. Ya, perkenalan. Terus. Terus Ayo yang lainnya perhatikan. mencuci tangan. Mencuci tangan yang keras. Meminta izin kepada pasien. Ya. Terus mengukur nadinya selama 1 menit. Posisinya di arteri radialis Arteri radialis. di pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Terus posisinya 3 jari. Tiga jari. Terus. Itu selama 1 menit. Setelah itu memberi tahu pasien Hasil dari pemeriksaan. pemeriksaannya. Setelah itu mencuci tangan dan terakhir Dokumentasi. Sudah selesai berarti ya. Tepuk tangan, kelompok 2. Ya, karena sudah selesai presentasinya, kita ice breaking ya. Berdiri. Ice breakingnya berdiri. Merem berdiri. Nah, ice breakingnya tepuk tangan. Ayo, kita mulai. Pagi, malam. Mungkin karena ada mungkin waktu tidur ada nyamuknya. Ayo, fokus. Siang, malam, pagi, malam. Fokus. Oh, suaranya itu. Ayo sekali lagi, tetap fokus. Malam, pagi, siang, malam. Ternyata memang lelah. Belajar ini kapal Van der Wijk ini Hayati lelah. Ya, sekali lagi, tetap fokus. Malam, pagi, siang, pagi, malam. Iya. Tepuk tangan. Duduk. Nah, jadi yang terakhir ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran. Ayo, Tang. Menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran. Ya. Ayo, Tang.
belajar hari ini adalah denyut nadi adalah denyut jantung yang dihantarkan lewat arteri dan dirasakan sebagai denyut. Melalui denyut nadi, kami juga bisa mengetahui detak jantung, irama jantung hingga kekuatan jantung. Detak jantung istirahat normal untuk orang dewasa, termasuk orang dewasa yang lebih tua adalah antara 50 sampai 100 denyut per menit. Sementara itu, atlet yang sangat terlatih mungkin memiliki detak jantung istirahat di bawah 60 bpm, terkadang mencapai 40 bpm. Letak perabaan yang sering digunakan adalah 3 tempat, yaitu arteri radialis, brachialis, dan carotis. Menurut Arason dan Ward 2007, denyut nadi ada 3 macam, yaitu basal, istirahat, dan latihan. Merokok sebelum bekerja, denyut nadi meningkat 10 sampai 20 denyut per menit dibanding dengan seorang yang bekerja tidak didahului merokok. Hal tersebut dikarenakan rokok dapat mengakibatkan vasokontraksi. pembuluh darah. Menurut Ya, terima kasih teman kami. Jadi itu kesimpulan dari pembelajarannya, dan jangan lupa sering dipraktekkan ya. Tempatnya di mana aja? Dan kawan-kawan dan kawan-kawan dan tempat-tempatnya yang lain di situ ya. Terus yang terakhir hari ini evaluasinya kalian mengerjakan soal seperti biasanya. Kita evaluasi. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan evaluasi 5 soal. Supaya saya yakin bahwa kalian itu sudah paham. Belum? Ayo, stop.
Tidak. Ya boleh, nggak macam. Sudah selesai? Sampun? Oke, kalau sudah nanti dikumpulkan, ditaruh di meja saya, akan saya koreksi. Sudah ya? Saya tanya terakhir. Berkebetulan. Berapa normalnya denyut nadi pada bayi 0 sampai 5? 100 sampai 90 sampai 100. Berapa normal nadi umur di atas 15 tahun? 60 sampai 100. Lokasinya di mana saja? Ya, wes, tepuk tangan. Beja, ada yang membantu merefleksikan membaca pada siang hari ini. Ayo. Yang membantu merefleksikan pembelajaran mengalir aja. Ya. Ya, ayo, Eva. Bagaimana pembelajaran hari ini? Eva. Iya, wes. Pembelajaran hari ini sangat
pembelajaran hari ini menurut saya sangat baik karena mudah dipahami serta dilanjutkan dengan beberapa praktek sehingga siswa-siswi tidak mudah bosan. Juga dengan beberapa video yang membuat praktek tambah gampang dipahami. Gampang dipahami. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Kenapa? Ya sudah. Karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi menghitung sistem pernafasan. Yang terakhir menghitung sistem pernafasan. Kalian boleh belajar, boleh cari materi atau literatur dimanapun, di buku lab, pakai Andi ini juga bisa, di internet juga boleh. Kita tetap menjaga kesehatan, jangan lupa belajar dan makan, ya, istirahat yang cukup supaya kita tetap sehat. Dan mudah-mudahan kalau ada teman yang sakit dijenguk, ya, kalau nggak bisa dijenguk. Gitu ya. Sekian dari saya. Ya, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau membantu mungkin berdoa? Ayo, siapa? Ya, dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa kepercayaan dan konsentrasi berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alim biasmari wa bil hidayati sami'u basiru bil qulubi wa mahawat bismika atumi kana amatimi bijari kafaraka kujaman tasawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.